Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Miss. Kali ini kita akan belajar tematik 4A, tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Disimak baik-baik ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, perhatikan gambar berikut ya. Telinga dibagi menjadi 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ini disebut dengan daun telinga. Ini disebut dengan lubang telinga. Lalu ini disebut dengan liang telinga. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran. Lalu ada gendang telinga, saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea atau bisa disebut dengan rumah siput. Dan yang terakhir ada saluran estasius. Kalian tahu gak sih, telinga merupakan salah satu panca indera yang sangat penting karena dengan telinga kita dapat mendengar bunyi. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang itu berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga itu sendiri. Biasanya orang yang sudah lanjut usia, kemampuan pendengarannya akan berkurang. Nah, maka dari itu kita harus selalu merawat kebersihan telinga agar tetap sehat. Berikut cara merawatnya. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur dengan menggunakan sapu tangan dan air hangat. Lalu yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran semakin dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Nah, kotoran yang menumpuk ini dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Lalu yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segeralah tutup 2 lubang telinga kamu agar gendang telingamu tidak rusak. Apabila kita selalu merawat telinga, maka telinga kita akan sehat dan bisa mendengar dengan baik. Salah satu contoh yang dapat kita dengar adalah bunyi. Kalian masih ingat gak apa itu sumber bunyi? Ya, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Contoh dari sumber bunyi antara lain adalah alat musik. Perhatikan gambar berikut. Pada alat musik di bawah ini, dari mana sajakah sumber bunyinya berasal? Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada alat musik biola. Biola dapat menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh biola berasal dari senar yang bergetar. Lalu yang kedua ada alat musik marakas. Bunyi yang dihasilkan oleh marakas berasal dari butiran yang saling bertumbukan ketika digoyangkan. Dan yang terakhir ada alat musik gendang. Bunyi yang dihasilkan oleh gendang berasal dari kulit yang bergetar karena dipukul. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silahkan kalian baca teks yang ada pada buku tematik 4A halaman 58. Pada teks kali ini, Miss hanya akan membahas paragraf pertama dan paragraf keempat. Disimak baik-baik ya. Paragraf pertama, karapan sapi merupakan salah satu tradisi masyarakat Madura. Pada zaman dahulu, tradisi ini diselenggarakan setiap tahun menjelang panen. Namun, sekarang karapan sapi dijadikan sebagai ajang perlombaan yang biasa diadakan di masyarakat Madura setiap bulan Agustus sampai dengan Oktober. Dari paragraf pertama ini, mana yang merupakan kalimat utama? Ya, kalimat utamanya adalah karapan sapi merupakan salah satu tradisi masyarakat Madura. Dari kalimat utama ini, kira-kira mana gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya adalah karapan sapi. Selanjutnya, mana yang menjadi gagasan pendukung? Ya, yang menjadi gagasan pendukung adalah semua kalimat yang ada pada paragraf pertama selain kalimat utama.
Loncat ke paragraf 4. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi tidak hanya sebagai acara hiburan, tetapi juga berperan dalam bidang ekonomi dan budaya. Karapan sapi telah menjadi salah satu tujuan wisata kesenian yang mampu menarik perhatian wisatawan Indonesia dan mancanegara. Pada paragraf 4, mana yang menjadi kalimat utama? Ya, pada paragraf 4, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu karapan sapi telah menjadi salah satu tujuan wisata kesenian yang mampu menarik perhatian wisatawan Indonesia dan mancanegara. Dari kalimat utama, kira-kira apa sih gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya adalah wisata kesenian karapan sapi. Dan gagasan pendukungnya adalah semua kalimat selain kalimat utama. Untuk paragraf 2 dan 3, kalian isi sendiri ya dalam bentuk peta pikiran, ada pada halaman 59. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Dan untuk selanjutnya jangan lupa ya kerjakan tugas di buku tematik 4A halaman 56. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.